Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Biliana Marfika dengan NIM 20191430117. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pelaksanaan pelayanan BK Part 2. Video ini saya buat tentunya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Miss Endang Surtioni Magister Pendidikan selaku dosen pengampu di mata kuliah Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar. Adapun beberapa submateri yang akan saya bahas, yang pertama ini mengenai beban tugas dan tanggung jawab secara umum, yang kedua ini ada kejelasan peran profesional, yang ketiga ada pelaksanaan tugas pelayanan profesional, yang keempat ini ada hal-hal khusus, dan yang terakhir ini ada pengembangan kemampuan BK. Baiklah, langsung saja di sini kita akan membahas submateri yang pertama yaitu beban tugas dan tanggung jawab secara umum. Nah, sebagai pelaksana utama kegiatan pelayanan BK di Satuan Pendidikan SMP, MTS, SMPLB, SMA atau MA SMALB, dan SMK atau MAK, guru BK atau konselor ini wajib menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan profesional bimbingan dan konseling yang meliputi yang pertama dan yang paling utama yaitu pengertian, tujuan, prinsip, azas-azas, paradigma, visi, dan misi pelayanan BK profesional. Yang kedua ada bidang dan materi pelayanan BK termasuk di dalamnya materi pendidikan karakter dan arah peminatan siswa. Yang ketiga ada jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format pelayanan BK. Yang keempat ada pendekatan, metode, teknik, dan media pelayanan BK, termasuk di dalamnya pengubahan tingkah laku, penanaman nilai-nilai karakter, dan peminatan peserta didik. Yang kelima ada penilaian hasil dan proses layanan BK. Yang keenam ada penyusunan program pelayanan BK. Yang ketujuh ada pengelolaan pelaksanaan program pelayanan BK. Yang kedelapan ada penyusunan laporan pelayanan BK. Yang kesembilan ada kode etik profesional BK. Dan yang terakhir ada peran organisasi profesi BK. Selanjutnya mengenai kejelasan peran profesional. Nah, guru BK atau konselor merumuskan dan menjelaskan kepada pihak-pihak terkait, terutama pada peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, guru mata pelajaran, dan orang tua sebagai berikut. Yang pertama, sejak awal bertugas di satuan pendidikan, guru BK atau konselor ini merumuskan secara konkret dan jelas tugas dan kewajiban profesionalnya dalam pelayanan BK, yang mana hal ini meliputi, yang pertama ini ada struktur pelayanan BK, yang kedua ini ada program pelayanan BK, yang ketiga ada pengelolaan program pelayanan BK, yang keempat ada evaluasi hasil dan proses pelayanan BK, dan yang terakhir ini ada tugas dan kewajiban pokok guru BK atau konselor. Selanjutnya ada pelaksanaan tugas pelayanan profesional. Guru BK atau konselor melaksanakan tugas pelayanan bimbingan dan konseling yang setiap kali dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, terutama kepada pimpinan satuan pendidikan, orang tua, dan siswa. Adapun unsur-unsur pokok dalam tugas pelayanan BK di satuan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah siswa yang diasuh seorang guru BK atau konselor ini adalah minimal 150 orang. Yang kedua adalah program tahunan, semester, bulanan, mingguan, dan kegiatan harian pelayanan BK. Yang ketiga ada program kegiatan dalam bentuk satlan atau RKL, satkung atau RKP, dan laporannya dalam bentuk lapel prok. Selanjutnya ada volume pelayanan. Yang kelima ini adalah jumlah jam pembelajaran wajib. Nah, bagi BK, guru BK atau konselor kegiatan pelayanan BK, per minggu ekuivalennya ini jam pembelajaran wajib guru yaitu 18 hingga 14 jam pembelajaran. Selanjutnya ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan untuk dapat ditingkatkannya keefektifan pelayanan profesional BK. Adapun beberapa hal yang perlu dimantapkan oleh guru BK atau konselor sejak awal bertugas pada satuan pendidikan. Nah, yang pertama ini ditegakkannya secara penuh azas kerahasiaan. Yang kedua ini tidak memberikan label kepada peserta didik, baik itu perseorangan maupun kelompok, dengan cara apapun yang berkonotasi negatif terhadap peserta didik yang bersangkutan. Yang ketiga, menghindari tindakan laksana polisi sekolah yang memata-matai ataupun mencari-cari kesalahan siswa, seperti bertindak sebagai piket keamanan, perazia, pencuri-curi, yang mana dalam hal ini guru BK atau konselor ini terbuka untuk menerima peserta didik yang terjaring dalam kegiatan kepolisian sekolah yang dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan pelayanan BK. Selanjutnya, tidak membuat ataupun menyetujui dibuatnya surat perjanjian antara guru BK atau konselor dengan peserta didik yang berkonotasi atau berakhir pada sanksi ataupun hukuman tertentu, karena guru BK atau konselor ini tidak menggunakan sanksi dan hukuman dalam praktik pelayanannya. Dalam hal ini, guru BK atau konselor terbuka untuk menerima siswa yang telah membuat perjanjian dengan pihak lain untuk mendapatkan pelayanan BK agar peserta didik yang bersangkutan terhindar dari sanksi apapun, hukuman,
dengan sebagaimana dinyatakan dalam surat perjanjian yang dibuat antara peserta dengan pihak lain itu. Nah, yang terakhir ini adalah memantapkan kondisi tempat ataupun ruang kerja guru BK atau konselor yang dapat mendorong atau meningkatkan kesukarelaan, ketenangan, dan terjaminnya kerahasiaan peserta didik dalam mendapatkan atau menjalani pelayanan BK. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke submateri yang terakhir, yaitu pengembangan kemampuan profesional BK secara berkelanjutan. Dalam pengembangan kemampuan profesional konselor ini dapat dilaksanakan melalui yang pertama, adanya diskusi profesional yang diikuti oleh guru BK atau konselor satuan pendidikan, yang mana hal ini tentunya untuk membahas kasus-kasus peserta didik yang ada dengan tetap memelihara kerahasiaan peserta didik yang bersangkutan. Yang kedua, ada partisipasi dalam kegiatan keorganisasian profesi BK. Yang ketiga, pendidikan dalam jabatan seperti penataran dan pendidikan lanjutan dalam bidang BK. Yang keempat, kegiatan dalam rangka kredensialisasi untuk sertifikasi dan penilaian kinerja berkelanjutan, akreditasi dan atau lisensi dalam bidang BK. Dan yang terakhir ini kegiatan pengawasan kegiatan pelayanan BK di satuan pendidikan, baik yang dilaksanakan secara intern oleh pimpinan satuan pendidikan maupun oleh pengawas bidang BK. Nah, untuk terlaksananya hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka guru BK dan konselor ini perlu membicarakannya dengan pimpinan satuan pendidikan dan pihak-pihak lain yang berkenaan dengan perencanaan, persiapan, yang juga termasuk ke dalam pembiayaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Baiklah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Saya Biliana Marfika mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was just like magic that time we met, when you pulled me in with all your charms, and